Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman di saat-saat yang membingungkan, yaitu saat-saat pikiran kita dipenuhi dengan kekalutan. Seringkali sulit menentukan dan memilih mana yang benar, atau keputusan apa yang harus kita ambil. Di saat itulah kita harus tenang dan berdiam serta berdoa. Ayat Alkitab yang sangat menguatkan saya adalah Mazmur 46 ayat 10 yang mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Saudara, kita harus percayakan semuanya pada Allah yang maha mampu dan maha kuasa. Kali ini kita akan belajar dari bacaan 1 Korintus 15 ayat 12-20, yaitu tentang surat Paulus pada jemaat di Korintus. Pasal ini akan mengajarkan bagaimana Paulus meyakinkan jemaat gereja di Korintus yang masih ragu dan tidak percaya akan pengajaran yang Paulus sampaikan tentang Yesus Kristus. Apabila saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. 1 Korintus 15 ayat 12-20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, Paulus menuliskan surat ini pada gereja di Korintus yang dia bangun pada misinya dalam mengabarkan Injil Yesus Kristus yang diperkirakan ditulis olehnya di abad 1, 55 tahun setelah Masehi. Kota Korintus atau Korinth adalah kota yang terletak di bagian selatan negara Yunani yang saat itu bagian dari provinsi pemerintahan Romawi yang disebut Akhaya. Kota ini merupakan kota perdagangan yang maju, bukan hanya bagi bangsa Yunani, namun juga bagi banyak pendatang dari bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Yahudi yang juga membangun rumah-rumah ibadat bagi mereka. Tradisi, kepercayaan, filosofi manusia, dan adat bangsa Yunani berperan besar pada kehidupan masyarakat lokal atau para pendatang. Bukan hanya mereka melakukan pemujaan-pemujaan akan dewa-dewa mereka, namun juga mereka hidup dalam percabulan dan kemerosotan moral. Saudara bisa bayangkan bagaimana pekerjaan Paulus dalam mengajarkan doktrin-doktrin kebenaran dan kekudusan di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti itu. Sebagian dari mereka, walau ada yang telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan meninggalkan hal tersebut,
Namun ada yang masih terpengaruh oleh kepercayaan atau berpegang kuat pada filosofi duniawi bangsa Yunani yang membuat mereka tidak percaya, bahkan ragu akan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus secara fisik yang telah disaksikan oleh banyak orang-orang percaya yang tertulis di Alkitab. Saudara, di seluruh dunia ini banyak orang-orang Kristen yang masih juga berpegang pada adat istiadat suku dan budaya mereka yang seringkali bertentangan juga dengan ajaran Alkitab. Saya tidak menganjurkan untuk menentang adat, namun apabila hal itu bertentangan dengan firman kebenaran, disitulah kita harus memilih, saudara. Kita harus menjunjung tinggi firman kebenaran Allah, walaupun ada pengorbanan atau harga yang dibayar dalam kehidupan ini sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Di pasal ini, Paulus menegaskan atau meyakinkan kebenaran akan kebangkitan Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, maka orang-orang percaya pun akan juga dibangkitkan dari kematian. Dari pasal yang kita telah baca sangat jelas bahwa apabila tidak ada kebangkitan Yesus, maka pengabaran Injil tidak akan memiliki arti sama sekali, dan juga iman orang-orang percaya tidak berarti, kosong dan sia-sia. Semua saksi-saksi Kristus dan penginjil-penginjil adalah orang-orang yang berbohong, termasuk saya yang berbagi saat ini pada saudara. Selanjutnya, maka tidak ada orang yang dibebaskan atau ditebus dari hukuman dosa. Dan semua orang-orang percaya yang telah mati dalam Kristus akan binasa selamanya. Serta orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus menjadi orang-orang yang paling malang dari segala umat manusia. Saudaraku, bisakah saudara pahami bahwa tanpa kebangkitan Yesus Kristus, semuanya akan sia-sia, dan iman-iman orang percaya akan menjadi kepercayaan yang kosong dan sia-sia. Jadi ayat ini menjelaskan karena Yesus telah dibangkitkan atau Yesus telah bangkit, maka mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan kembali. Saudara seiman, ada harapan bagi kita untuk bertemu kembali dengan orang-orang percaya yang kita cintai dan telah meninggalkan kita di dunia ini. Karena ada harapan akan kehidupan yang kekal bagi orang-orang percaya sebagai janji dan anugerah Allah. Perpisahan karena kematian yang kita alami hanyalah perpisahan sementara, saudara. Dan di ayat-ayat selanjutnya, 1 Korintus 21 dan 22, Paulus menuliskan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, karena dosa Adam ini telah membawa kematian bagi umat manusia, dan oleh kebangkitan Yesus, maka akan membawa kehidupan bagi umat manusia selamanya, bagi mereka yang beriman. Percaya akan kebangkitan Yesus Kristus merupakan fondasi utama kehidupan Kristiani. Seseorang tidak akan bisa mengaku dirinya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus apabila ia tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Pada jemaat di Roma dalam penganiayaan dan pertentangan, Paulus menuliskan di Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Dalam artian kehidupan seseorang yang diawali dengan pertobatan dari dosa dan percaya, serta patuh akan Yesus Kristus sebagai Allah dan Raja bagi hidupnya, akan diselamatkan. Saudara, kita pun harus mengkuduskan tubuh kita. Dalam artian hidup dalam kekudusan bukan hanya secara rohani, namun secara badani. Seperti yang Paulus peringatkan pada jemaat gereja Korintus di ayat sebelumnya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Allah Bapa telah menghargai dan menerima semua pekerjaan Yesus dengan membangkitkan tubuh hidup orang-orang percaya pada saatnya, dan yang akan memuliakan Allah di dalam kerajaan Allah. Semua pekerjaan Yesus Kristus telah diterima oleh Allah Bapa sebagai ganjaran dosa manusia. Dan pengorbanan ini telah diterima oleh Allah Bapa karena Yesus tidak pernah berdosa. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus merupakan pernyataan bahwa Dia telah mengalahkan kematian. Dan karena Dia tidak berdosa dan suci, hanya Dialah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Marilah saudara, mari kita hidup dalam kekudusan rohani dan badani yang memuliakan Allah. Percayakan terus akan semua janji-janji yang tertulis dalam Alkitab. Jangan ragu akan iman dan segala yang telah Yesus lakukan, karena Dia adalah sumber kehidupan, dan dalam Dia kita akan temukan hidup yang kekal. Mari saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kembali kami datang padamu Allah yang begitu agung dan kudus. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih dan karunia-Mu Allah dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus. Bapa, ajari kami untuk dapat hidup kudus yang membawa kemuliaan bagi-Mu Allah. Bimbing langkah hidup kami agar kami dapat terus berjalan dalam terang-Mu, sehingga hanya Engkau, Allah Yesus Kristus, yang dimuliakan dalam hidup kami dan bukan diri kami. Segala hormat, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan dalam nama Yesus yang agung kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada dari saudara yang ingin mendapatkan bantuan doa, saudara bisa hubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali.